Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat dan selalu semangat untuk beribadah di siang hari ini. Sukacita untuk kita. Bapak Ibu, saya undang maju ke depan yang masih di belakang. Boleh duduk lebih ke depan lagi. Biarkan bangku-bangku di belakang kosong yang akan diisi nanti oleh teman-teman kita. Dan jamahan Tuhan untuk memimpin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan hadir juga untuk sama-sama beribadah bersama kita di Ratu Plaza ini dan di gereja kita Mount Hermon. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita hanya 1 jam seperti biasa ya. Dan sebelum ibadah mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa yang baik untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan untuk hidup kami Tuhan. Hingga siang ini Engkau tibakan kami semua di tempat ini tanpa kurang apapun Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih juga untuk semua kesehatan apapun yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa memulai ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Biarpun ibadah kami hanya sebentar, tapi Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau mau jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus memuji-muji dan menyembah Engkau saja Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian untuk Tuhan. Waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita naikkan lagi pujian ini dari awal nih Bapak Ibu. Sama-sama kita naikkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat
baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita naikkan pujian yang memberi semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan siang hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini lebih semangat dan lebih semangat lagi di siang hari yang panas ini. Boleh Bapak Ibu mau berdiri supaya lebih leluasa memuji-muji Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kemaru yang kejambut dan cobanya tuh seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita naikkan lagi ya pujian ini untuk Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rapat di kemaru yang kejanggutan cobanya tuh seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Amin, betapa indahnya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Bapak yang ada di belakang kenapa tidak bersuka cita? Kita memuji Tuhan loh di sini. Jangan merenung dan melamun. Ya, ada Tuhan di sini. Apapun pergumulan kita siang hari ini, serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Nah. Ada pujian lagi yang mau kita naikkan? Sebelum kita menerima firman pada siang hari ini dari Bapak Pendeta John Chandra,
nanti akan diberikan firman untuk kita. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Jadikan pujian ini sebagai doa kita di siang hari ini. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan siang hari, naikkan kepada Tuhan. Datang di kakinya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku nyatakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami percaya kami menyembah Allah kami yang hidup. Kami percaya kami menyembah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itulah pada saat ini, siang hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini. Kami percaya dengan kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seumpama bagai Raja Wali terbang tinggi dengan sayapnya. Yang berlari tidak menjadi letih dan yang berjalan tidak menjadi lesu. Dan kami percaya ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, fokus kami itu adalah kepada Engkau ya Tuhan.
Fokus kami itu adalah mencari kehendak-Mu. Fokus kami adalah mencari keinginan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. We are seeking for your willing Lord. Berbicara kepada setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami buka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Di tempat ini hanya tampak kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui pemberitaan firman ini Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa. Seberapa kami ada di tempat ini, saya selalu percaya bahwa ketika kita adalah orang yang sungguh datang mencari Tuhan. Seperti tadi doa saya bahwa kita itu seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali kita terbang tinggi. Menggunakan sayapnya, mengepakkan sayapnya. Ketika kita berlari kita tidak letih, kita tidak tersandung. Ketika kita berjalan kita tidak lesu karena kenapa? Karena kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita perlu selalu setiap hari disegarkan. Oleh sebab itu setiap pagi ketika kita bangun tentunya kita datang kepada Tuhan. Amin. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan happy anniversary yang pertama. Ini masuk tahun kedua ya. Gereja Mount Hermon di tempat ini. Saya selalu percaya gereja ini akan terus bertumbuh menjadi gereja yang dinamis. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa dalam kerajaan sorga. Amin. Karena itulah fungsi gereja. Mengumpulkan orang bukan sekedar kumpul. Tapi harus memenangkan jiwa mereka bagi Tuhan Yesus. Dan saya percaya gereja ini ada, sudah diizinkan Tuhan ada, akan terus menjadi gereja yang dinamis, yang bergerak, menyampaikan amanat agung. Sekali lagi happy anniversary buat gereja ini, buat Bapak Gembala, dan juga seluruh tim pastoral yang sudah melayani luar biasa di tempat ini. Oke, siang hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema khotbah adalah tentang unggul di dalam menghasilkan buah. Sama-sama kita katakan unggul dalam menghasilkan buah. Amin, amin. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, ketika Tuhan pertama kali menciptakan kita, Dia sudah memberikan DNA unggul di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai ke 28. Mungkin terlalu kecil ya, kalau Bapak Ibu ada Alkitab boleh dibaca, boleh dilihat dari Alkitab ini. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai ke 28, kita tahu itu tentang penciptaan manusia. Dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah bukti bahwa ketika manusia pertama kali diciptakan ada keunggulan yang Tuhan taruh. Karena kenapa? Ada sifat, ada natur Allah itu sendiri. Karena diciptakan serupa dan segambar. Arti serupa dan segambar ini bukan secara fisikal, tetapi sifat Allah. Bahkan saya mau katakan superioritas Allah pun ada di dalam hidup kita. Otoritas Allah pun ada pertama kali ketika manusia diciptakan. Maka dikatakan bahwa berkuasalah atas ciptaan yang lain. Artinya apa? Kita punya otoritas. Kita diciptakan unggul, punya mutu yang tinggi. Tetapi kita lihat di Kejadian 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di next saja. Kejadian 3 kita lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, segala hal itu berubah. Segala hal itu berubah. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita melihat bagaimana terjadi perbedaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa dengan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Terkutuk manusia, harus bersusah payah. Tiba-tiba manusia tidak lagi menjadi ciptaan yang unggul. Tiba-tiba manusia tidak lagi mempunyai mutu yang tinggi. Karena kenapa? Jatuh ke dalam dosa. Bahasa Inggrisnya itu bilang short of the glory of God. Hilang kemuliaannya Allah dalam pribadinya manusia. Sehingga apa? Saya mau katakan, mungkin Bapak Ibu duduk saat ini, Bapak Ibu bilang, saya fine-fine aja, saya masih bisa cari uang, saya masih bisa menghasilkan. Saya mau katakan begini, ketika kita putus dari kemuliaan Tuhan, secara rohani kita tidak menjadi unggul. Makanya itu kenapa manusia yang tidak direstorasi kehidupannya, tidak mengalami transformasi, tidak kembali ke penciptanya, itu akan selalu bergumul dengan dosa. Kalau kita ngomongin tentang rohani, kalau kita ngomongin tentang keunggulan di mata Tuhan, bukan cari uang, bukan seberapa banyak uang kita. Karena pada akhirnya kita nggak membawa itu. Yang kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana karakter hidup kita yang akan kita bawa. Bagaimana pribadi kita yang akan pertanggungjawabkan. Jadi hari ini nanti kalau kita dengar arahnya itu banyak tentang bagaimana keunggulan kita secara rohani. Karena itu lebih penting. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena saya di sini tidak ngajarin Bapak Ibu bagaimana unggul berbisnis. Saya tahu Bapak Ibu lebih jago dari saya. Karena sini pebisnis unggul. Saya cuma hamba Tuhan. Saya nggak ngajarin bagaimana cara membangun perusahaan dengan baik. No, tidak. Karena saya yakin satu hal. Kalau secara pribadi kita, rohani kita baik, kita pasti membangun hidup kita dengan baik. Akhirnya berimplikasi dengan segala apapun yang kita lakukan. Entah itu kerjaan, entah itu keluarga, entah itu kita bisnis kita. Pasti berdampak. Tapi kalau orang secara rohani dia bobrok, secara rohani dia kering, itu juga akan berdampak dengan kehidupan nyatanya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mau diberkati Tuhan. Sedikit saya tadi sampaikan tentang perbedaan. Bagaimana ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka keunggulan itu hilang. Keunggulan itu tidak ada. Tetapi kabar baiknya itu adalah Tuhan kita adalah Tuhan setia, amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Artinya apa? Ketika kita dipulihkan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akses itu kembali dibuka. Akses kita kembali kepada Bapa itu ada. Akses kita untuk menjadi unggul itu ada. Amin. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk kita bisa kembali secara spirit in excellence, itu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus dipulihkan. Yesus bukan hanya memberikan kita jaminan keselamatan, ya itu salah satu yang diberikan. Tetapi Yesus juga memulihkan hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena kenapa? Dia tahu ketika hubungan kita tidak dipulihkan, kita akan dengan kekuatan kita, kita akan dengan kemampuan kita akan dengan pemikiran kita akan dengan kedagingan kita untuk melakukan segalanya. Makanya itu Dia menyediakan jalan bagi kita untuk memiliki hubungan yang benar. Sehingga kenapa? Sehingga kita kembali menjadi pribadi yang unggul. Sama-sama kita katakan, menjadi pribadi yang unggul. Amin, amin. Saya percaya kita semua menjadi pribadi yang unggul. Ketika kita berbicara tentang excellent, ketika kita berbicara tentang memiliki mutu, ketika kita berbicara tentang memiliki kualitas, tentu selalu berbicara tentang output, tentang tindakan kita yang bisa dilihat orang. Bapak Ibu harus sadari ini. Keunggulan itu bukan hanya sekedar unggul ngomong. Tetapi kalau kita berbicara tentang keunggulan adalah harus berbicara tentang output. Artinya apa? Action yang bisa dirasakan. Tindakan kita yang bisa dilihat. Sehingga orang bisa bilang,
pribadi ini adalah pribadi yang unggul. Oleh sebab itu kita harus sadari artinya apa? Keunggulan selalu dilihat dari buah yang kita hasilkan. Makanya kenapa tema hari ini saya bilang excellent in bearing fruit. Unggul di dalam menghasilkan buah. Keunggulan itu selalu dinilai oleh orang. Orang akan menilai kita. Kalau kita punya buah, pasti kita dinilai di atas rata-rata. Bukan tentang kita menilai diri kita sendiri. Saya kasih contoh. Buah yang unggul, dia tidak bisa menjelaskan bahwa dia unggul, benar? Tetapi buah yang unggul akan dijelaskan oleh orang yang sudah menikmati buah tersebut, benar? Ya, sama seperti kita. Keunggulan kita nggak perlu jelasin. Tunjukkan saja. Sehingga orang bisa menikmati dan orang yang bisa menyampaikan bahwa kita adalah orang yang unggul. Kita punya buah yang manis. Kita punya attitude yang baik. Kita punya perlakuan yang baik. Biarlah dunia, orang luar, sekitar kita yang menilai kita. Saya mau jelaskan sedikit buat Bapak Ibu tentang bertumbuh dan berbuah. Kita sering dengar orang-orang berkata bahwa, iya saya mau bertumbuh, saya mau bertumbuh. Saya mau katakan bertumbuh tidak salah. Karena bertumbuh adalah proses untuk orang berbuah. Bertumbuh adalah proses untuk sebuah pohon menghasilkan buah. Tetapi kita tidak berhenti di bertumbuh. Sering kita sibuk, kita bertumbuh. Sibuk pelayanan. Sibuk melakukan segala aktivitas gereja. Tapi belum tentu kita punya buah. Kalau kita mau jujur, kita baca Alkitab. Alkitab itu menuntut kita untuk berbuah. Bukan menuntut kita untuk bertumbuh. Sering orang sibuk pindah gereja, pindah sana, pindah sini. Karena kenapa? Enggak bertumbuh, Pak. Saya yakin begini. Kalau orang bertumbuh di sebuah gereja, dia tidak bertumbuh gereja. Karena kenapa? Dia tahu posisinya dia. Ya, karena dia tahu posisinya dia. Di sebuah gereja dia berbuah, dia gak mungkin pindah. Orang yang bertumbuh pun dia akan sering pindah gereja. Makanya itu fokus kita itu adalah berbuah. Karena kenapa? Bertumbuh itu adalah proses untuk berbuah. Orang yang berbuah pasti menjalani proses bertumbuh itu. Kita sering banget berhenti di proses bertumbuh. Sudah pelayanan. Sudah tahu firman. Bagus gak? Bagus. Saya gak bilang gak bagus. Tapi adakah buah yang kita hasilkan? Mengerti firman, sudah praktek belum? Ketika kita praktek firman, baru menghasilkan buah. Ketika kita belajar tentang bagaimana mengampuni, sudah gak kita bertobat untuk mengampuni? Karena salah satu buah nanti akan kita lihat itu adalah buah pertobatan kita. Apakah kita sudah hasilkan? Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, memakai perumpamaan. Ketika dia melihat pohon ara yang bertumbuh tetapi tidak berbuah, dia katakan kepada murid-muridnya, saya kutuk pohon ara itu. Dan benar-benar pohon ara itu tidak berbuah selamanya. Perumpamaan ketika tukang kebun, dia melihat ada pohon ara yang tidak berbuah. Dikatakan tebang saja pohon tersebut. Tetapi penjaga kebun bilang kasih kesempatan sampai tahun depan. Artinya apa? Berkali-kali Yesus sendiri menyampaikan bahwa bukan pertumbuhan tetapi berbuah. Karena kenapa? Karena pada akhirnya kita dituntut buah. Tuhan bilang saya datang mencari buah. Saya datang mencari buah. Saya ketika susun khotbah ini saya tiba-tiba dibawa flashback kembali ketika pada masa saya waktu kecil. Pada masa saya waktu kecil, saya sering sekali dibawa orang tua saya ke tempat perkebunan temannya. Ada Bapak Ibu di tempat sini yang punya pengalaman berkebun atau punya kebun? Tidak ada? Oke. Jadi saya sering dibawa ke tempat perkebunan temannya daripada orang tua saya. Dan di perkebunan tersebut itu banyak sekali pohon-pohon. Ada pohon mangga, ada beberapa pohon jambu, ada jambu air, ada jambu kalau di Medan itu disebutnya jambu klutuk, ada jambu di sini mungkin namanya jambu biji ya, jambu kristal apa. Ya, jadi di sana terus ada mangga, banyak buah-buah tersebut. Nah,
ketika saya masuk ke tempat tersebut, dan tempat tersebut itu ketika saya masuk ke satu area yang pertama, saya bertemu begitu banyak pohon. Tetapi pohon tersebut itu hanya dibiarkan seperti biasanya. Hanya dibiarkan seperti biasanya. Ternyata ketika saya melewati selesai tempat itu, saya masuk ke sebuah tempat lagi, sebuah area tersebut. Dan area tersebut itu, semua pohonnya itu diperlakukan berbeda. Diperlakukan berbeda. Buah-buah yang sudah mulai keluar itu dibungkusin. Dirawat dengan baik. Cara merawatnya juga berbeda dengan pohon-pohon yang ada di tempat yang pertama yang saya lihat. Akhirnya saya tanya dan saya melihat di sana. Dibilang bahwa buah-buah yang ada di pohon di tempat yang kedua itu garansi manis. Ternyata akhirnya saya tahu, dia bilang, Pak, dia ngomong sama orang tua saya, papa saya, akhirnya saya mendengar kan. Dia bilang, Pak, yang di tempat yang kedua ini adalah tempat di mana pohon-pohon itu dihasilkan dari bibit unggul. Buahnya itu semua manis. Makanya itu kami memperlakukan pohonnya juga berbeda. Merawatnya juga berbeda. Dan akhirnya saya mengerti. Dan yang pertama itu adalah ya dibiarkan seperti itu. Jadi nanti ada pengepul yang akan datang ambil untuk membeli dengan harga yang berbeda dengan yang kedua. Karena yang kedua itu udah garansi manis. Jadi yang pertama itu pengepul yang mungkin kelas bawah itu ngambil sama. Akhirnya ketika saya memahami bahwa sama hal dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan buah yang manis dalam kehidupan kita harus mengerti bagaimana cara merawat hidup kita. Kita harus mengerti bagaimana cara membangun hidup kita. Kita harus mengerti nutrisi-nutrisi rohani apa saja yang perlu kita masukkan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memilah-milahnya. Apa yang perlu kita dengar, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita resapi. Perenungan-perenungan firman yang kita perlu lakukan untuk apa? Sehingga nutrisi-nutrisi yang baik masuk ke dalam kehidupan kita. Kita menghasilkan buah yang manis. Bibit yang unggul. Kita sudah punya bibit yang unggul, Bapak Ibu. Karena tadi dikatakan bahwa kita diciptakan dari keunggulannya Tuhan. Amin. Amin. Bibit yang unggul selalu menghasilkan buah yang unggul. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Dikatakan bahwa demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik pasti dihasilkan dari bibit yang baik. Dan hasilnya adalah buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya adalah tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya, bukan dari pertumbuhan kita loh. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu jangan pernah tertarik ketika ketemu dengan hamba Tuhan tertarik dengan karunia-Nya. Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Jangan pernah tertarik dengan hamba-hamba Tuhan yang punya karunia-karunia hebat. Even apa yang orang yang melayani. Tertariklah dengan buah mereka. Karena karunia itu diberikan. Karunia itu diberikan. Talenta itu diberikan. Tetapi yang namanya buah itu dihasilkan. Siapa yang menghasilkan? Bapak Ibu yang hasilkan. Pribadi kita yang menghasilkan. Dan buah yang dihasilkan itu harus menjadi buah yang tetap. Amin. Dan saya berdoa kita di tempat ini semua menghasilkan buah yang tetap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya mau lanjut kepada kita bahwa sebelum saya lanjut tentang bagaimana kita berbuah, saya mau sedikit memberikan kita gambaran. Keunggulan adalah tentang hasil dan dampak yang kita capai. Keunggulan adalah tentang hasil dan dampak yang kita capai. Keunggulan selalu berbicara tentang apa yang orang lain rasakan. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ya. Jadi bukan kita yang menentukan keunggulan kita, tetapi orang-orang sekitar kita, dunia kita. Mereka yang mendapatkan manfaat dari keunggulan kita. Yang ketiga, keunggulan itu harus menjadi konsisten. Keunggulan itu harus menjadi konsisten. Dan yang terakhir, keunggulan itu tidak diproklamirkan kita sendiri. Tetapi kita mendapat statement dari orang sekitar kita.
Artinya apa? Sekali lagi saya mau bilang keunggulan itu tentang bagaimana kita keluar. Bagaimana tindakan kita keluar. Bagaimana cara kita bisa menjadi unggul dan menghasilkan buah yang unggul? Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Abiding in Christ. Di Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 5. Yohanes 14 sampai ke 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, maaf. Dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan kita tidak bisa menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Kunci untuk mengalami pertumbuhan dan kita bisa berbuah adalah dikatakan bahwa tinggal di dalam Kristus. Kita lihat perumpamaan yang Yesus pakai tentang pokok anggur. Dikatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kita ini sebagai ranting-rantingnya. Dan dia menyatakan bahwa kita harus tinggal di dalamnya. Artinya apa? Ketika kalau kita mengalami tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam pokok anggur tersebut. Pokok anggur itu akan mengalirkan makanan dan pertumbuhan rohani buat kita. Dan itu adalah fondasi. Menjadi fondasi kita untuk kita bisa hidup dan kita bisa berbuah. Nah, apa yang kita dapat ketika kita terhubung dengan Tuhan? Bapak Ibu, kita sejak kecil masuk sekolah minggu, kita sudah sering dengar lagu sekolah minggu, Yesus, pokok anggur dan kita carangnya. Dari kecil sebenarnya kita sudah diajarin bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena kenapa? Ketika kita tinggal di dalam Kristus dikatakan bahwa kita pastikan, akhir lagu itu dikatakan kita pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, kita pasti akan berbuah. Nah, apa yang membuat kita bisa berbuah? Bagaimana itu bekerja? Yang pertama, ketika kita tinggal di dalam Kristus, itu artinya kita sedang membangun divine connection. Kita sedang terkonek dengan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus itu membangun dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Melalui hubungan tersebut kita menerima kasih-Nya Tuhan. Nah, divine connection. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga. Jadi ketika kita tinggal di dalam Kristus, yang artinya apa? Itu kita membangun hubungan kepada Kristus dan akhirnya kita menerima kasih-Nya Tuhan. Kita menerima tuntunan Tuhan, kita menerima hikmat-Nya Tuhan. Kita tinggal di dalam Dia. Yang namanya tinggal di dalam Kristus bukan hanya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang namanya tinggal di dalam Kristus itu juga harus dilakukan bagaimana kita terkonek dengan komunitas-komunitas rohani. Bagaimana kita terkonek dengan gereja kita. Karena kenapa? Melalui itu pun kita menerima nutrisi rohani. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita terhubung dengan Kristus, itu gak bisa satu arah ke atas doang. Itu harus terhubung dengan komunitas-komunitas rohani yang sudah Tuhan taruh kehidupan kita. Yang Tuhan sudah tentukan di mana kita berada. Karena kenapa? Ketika kita berbicara kepada Kristus, kita pasti berbicara tentang orang-orang di sekitar kita. Karena kenapa? Keunggulan kita pada akhirnya juga bukan hanya dirasakan Tuhan. Dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Makanya itu terhubunglah dengan komunitas-komunitas rohani yang sudah Tuhan taruh kehidupan kita. Gereja di tempat ini, komsel di tempat ini, orang-orang percaya di tempat ini. Kita gak bisa hidup dengan sendirian. Kalau kita bilang kita terhubung dengan Kristus, tetapi kita hanya menyembunyikan diri kita di dalam kamar. Itu juga gak benar. Gak bisa seperti itu. Yang nama terhubung dengan Kristus itu harus terrealisasikan. Harus terrealisasikan. Oleh sebab itu, yang pertama adalah kita membangun hubungan tersebut. Yang kedua, tentang spiritual nourishment. Nutrisi rohani.
Dengan tinggal di dalam Kristus, kita akan mengambil makanan rohani yang sudah disediakan. Sama seperti ranting-ranting. Ranting-ranting itu, kalau orang berkebun, orang pasti akan mengerti. Ranting itu selalu menerima suplemen, mineral, air, itu semua dari pokoknya, dari pohonnya. Makanya kalau ranting itu terputus dari pokok atau dari pohon tempat di mana dia harus berada, pasti ranting itu akan jadi kering, kemudian tidak terpakai lagi. Ujung-ujungnya paling apa? Jadi kayu bakar. Nah, oleh sebab itu kita harus terkonek. Terkonek artinya itu adalah divine, itu adalah memberikan spiritual nourishment, memberikan kita makanan rohani. Sama seperti ranting yang menerima nutrisi penting. Apa yang kita terima? Apa yang kita terima ketika kita terhubung dengan Tuhan? Firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus melekat kepada pokok anggur tersebut. Dikatakan di firman Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 tersebut bahwa kita harus terkoneksi. Sehingga nutrisi rohani itu harus terjadi, harus kita terima. Yang ketiga itu adalah ketika kita terkonek dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, apa yang terjadi adalah spiritual growth. Tinggal di dalam Kristus itu sangat penting buat pertumbuhan rohani kita. Orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, tidak melekat pada Kristus, dia tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, artinya pertumbuhan rohani itu adalah pertumbuhan perubahan yang terjadi dari dalam keluar. Itu namanya pertumbuhan rohani. Artinya apa? Artinya karakter kita diubahkan, karakter kita dibentuk, karakter kita dikembangkan. Sehingga apa? Ujung daripada itu nanti kita akan menghasilkan buah. Tadi saya katakan bahwa ngalamin pertumbuhan. Setelah selesai pertumbuhan harus mengalami buah. Kalau orang cuma berada di pertumbuhan tetapi tidak menghasilkan buah, jangan-jangan orang itu sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bertumbuh, mereka mengerti semua firman, tetapi tidak menghasilkan buah. Malah mereka menjadi batu sandungan. Makanya itu bertumbuh sampai kita menghasilkan buah. Yang kedua, yang pertama adalah kita melekat kepada Kristus. Yang kedua adalah kita harus dibersihkan, Bapak Ibu. Pruning leads to more fruitfulness. Dibersihkan, dipangkas untuk menghasilkan buah yang lebih lagi. Di dalam ilmu orang berkebun, salah satu cara mereka untuk bisa membuat ranting-ranting yang tidak berbuah untuk menjadi berbuah itu adalah dibersihkan, Bapak Ibu. Dibersihkan. Dan pemangkasan ini adalah proses yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sehingga cabang-cabangnya itu bisa menghasilkan buah. Artinya seperti ini, Bapak Ibu. Rantingnya itu ketika ada yang tidak berbuah atau ranting-ranting yang sudah lama itu dibersihkan. Sesudah dibersihkan, dibiarkan untuk tunas-tunas baru yang muncul. Sehingga tunas-tunas yang baru yang muncul itu kemudian akan menghasilkan bunga-bunga yang kemudian akan jadi buah. Di mana itu ada benang sari, ada putik lah. Saya nggak terlalu ngerti, tapi saya tahu dulu ketika saya SD saya belajar di sekolah dasar tentang simple, tentang sederhananya seperti itu. Sehingga itu muncul buah, akhirnya dibuahi, putik bertemu dengan benang sari, sebagai caranya akhirnya menjadi buah. Ya, ada silang tersebut akhirnya menjadi buah. Nah, maksudnya itu adalah perlu dibersihkan. Sama hal dengan kita. Pemangkasan dalam kehidupan kita itu juga sangat penting. Walaupun itu sangat menyakitkan buat kita. Benar. Kadang pemangkasan itu di luar nalarnya kita. Sangat sakit buat kita. Kenapa sakit? Karena kita sudah terlalu nyaman di dalam kekeringan kita. Terlalu nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya perlu dipangkas. Hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu yang kau mendengarkan khotbah ini. Ini tidak kebetulan.
Kalau engkau sedang mengalami kekeringan rohani atau engkau tidak berbuah, saatnya Tuhan mau memangkas hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupanmu. Karena seorang tukang kebun, dia akan memangkas hal-hal yang menghalangi penghambatan ranting tersebut bisa berbuah. Sama dengan Tuhan, dia akan memangkas segala hal, segala karakter kita, segala tindakan kita, segala sifat-sifat kita yang menghambat kita untuk bisa berbuah lebat. Dan itu harus terjadi. Dan saya mau katakan lagi, pemangkasan itu tidak hanya terjadi sekali. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini harus dibersihkan. Dan pembersihan itu saya mau katakan tidak terjadi sekali. Terjadi seumur hidup kita. Terjadi seumur hidup kita. Dan sama hal dengan melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, abiding in Christ itu juga terjadi seumur hidup kita. Nggak bisa kita bilang, saya melekat dengan Tuhan hari Minggu saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak melekat sama Tuhan cuma hari Minggu. Atau ketika kita berkumpul dengan orang-orang percaya, nggak bisa. Melekat dengan Tuhan adalah seumur hidup kita. Ketika kita, sejak hari pertama kita mendeklarasikan hidup kita. Makanya jangan jadi Kristen itu orang on off. Atau saya pernah sampaikan di sini, jangan jadikan Yesus itu, Kristus itu jadi add-ons-nya kita. Tahu add-on? Add-on itu adalah, kalau kita, ibu tahu kalau orang yang ngerti komputer tentang software whatever. Add-on itu adalah kita tambahkan. Jangan jadikan Kristus itu sebagai add-on-nya kita. Kita yang harus melekat kepadanya. Sering banget sekarang banyak orang Kristen jadikan Yesus itu jadi add-on. Saya lagi perlu, saya taruh Yesus. Kalau enggak, saya enggak mau pakai. Sama seperti kalau ibu ini main software atau apapun aplikasi, lagi buka browser, lagi mungkin perlu download downloader, saya akan tambahkan add-on untuk downloader. Kalau enggak perlu, saya enggak mau pakai. Jangan jadikan Kristus itu sebagai add-on-nya kita. Tapi kita yang harus datang melekat kepada Kristus. Amin. Amin. Ya, itu yang nomor 2. Jadi pruning proses, pemangkasan. Memangkas semua yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga kita mulai muncul tunas baru. Tunas baru yang menghasilkan buah. Amin. Yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita. Buah apa yang harus kita hasilkan? Yang pertama. Buah apa? Tadi saya sudah sampai ini bahwa melekat kepada Kristus dan juga dibersihkan itu bukan hanya sekali. Tetapi ini adalah lifelong proses. Seumur hidup kita, sehingga kita bisa berbuah lebat. Dan ketika kita berbuah lebat, pastikan buah apa yang kita perlu hasilkan. Yang pertama, buah pertobatan kita. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Jadi artinya apa? Seseorang yang sudah bertobat, seseorang yang sudah lahir baru, seseorang yang sudah melekat dengan Tuhan, dibuktikan dengan buah pertobatan yang dihasilkan. Ya. Bapak Ibu dikenal sebagai orang Kristen, apa yang dilihat? Perbuatan Bapak Ibu. Dulu kita mungkin adalah seorang pencuri. Ketika kita bertobat, kita menjadi orang yang tidak mencuri dan kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Itu bertobat. Jadi hasilkanlah buah pertobatan seperti itu. Dulu mungkin kita ada orang yang suka maki-maki orang. Ketika kita bertobat, kita tidak lagi cuma sekedar berhenti tidak maki-maki orang. Tetapi melalui mulut kita, perkataan kita, kita memberkati orang. Kita membangun hidup orang. Itu bertobat Bapak. Itu bertobat. Jadikanlah hasil buah itu buah pertobatan. Pertobatan sejati akan diikuti dengan buah kebenaran. Perbuatan-perbuatan kebenaran kita. Artinya ketika kita bertobat, buah yang kita hasilkan, yang dengan jelas yang kita bisa tahu adalah kita berbalik arah. Dulu kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan jahat ketika kita bertobat, kita berbalik arah. Sambil berjalan, sambil menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua, setelah kita mengeluarkan buah pertobatan, yang harus kita hasilkan itu adalah buah roh. Maka itu kenapa orang percaya itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena melalui Roh Kuduslah kita bisa menghasilkan buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya tahu Bapak Ibu sudah selalu baca ini.
Tetapi permasalahannya adalah kita tidak pernah mau menghasilkan buah ini. Amin. Benar? Kita sudah sering baca ini beratus-ratus kali. Jangan jadikan ayat ini menjadi ayat klise, tapi jadikan ayat ini menjadi nyata dalam hidup kita. Hasilkanlah perbuatan kita. Hasilkanlah kita ada yang namanya buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mulai bisa menguasai, kita mulai bisa sabar, kita mulai bisa sukacita, kita mulai bisa setia, kita mulai bisa lemah lembut. Apa yang ditulis di sini? Penguasaan diri. Nah, hal-hal ini yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berbicara, kita bertumbuh, kita berbuah. Ini namanya buah roh. Yang ketiga, yang terakhir yang akan kita hasilkan. Ketika kita sudah mengalami pertobatan, menghasilkan buah pertobatan, mengalami buah roh. Yang ketiga, jiwa-jiwa. Fruit of soul. Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah buah jiwa. Tugas ini diberikan bukan hanya kepada Bapak Gembala. Bukan hanya diberikan kepada pendeta. Tetapi kepada semua kita yang dinamakan orang percaya. Orang percaya yang hidupnya bertumbuh menghasilkan buah. Buah salah satu yang harus kita hasilkan itu buah jiwa. Buah jiwa. Kalau kita bisa menghasilkan buah jiwa, pertumbuhan gereja di mana Bapak Ibu berada, di mana Bapak Ibu tertanam, pasti akan dahsyat, pasti akan cepat. Amin. Amin. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi orang yang unggul di dalam berbuah. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau ambil waktu sebentar, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganmu, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
yang berdaulat atasku, terhubung selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita semuanya, bahwa keunggulan ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir di tempat ini. Natur unggul itu ada. Mari sama-sama kita saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau terhubung dengan Dia, sumber dari segalanya. Kita mau terhubung dengan Yesus sebagai pokok anggur, sehingga pribadi lepas pribadi daripada kita ini bisa merasakan yang namanya pertumbuhan rohani. Mungkin di saat ini ada Bapak Ibu yang sudah jauh daripada Tuhan. Secara fisik engkau bisa datang beribadah, tapi pertanyaannya, apakah engkau terkonek dengan Tuhan? Apakah engkau terhubung dengan Tuhan? Apakah firman itu menjadi dasar dari kehidupanmu? Apakah suplemen rohani itu ada masuk setiap hari dalam kehidupanmu? Apakah engkau tersedia untuk Tuhan bersihkan? Apakah engkau tersedia untuk Tuhan pangkas hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya? Kita perlu meresponi hal itu, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa atau menjadi orang Kristen yang agamawi, tapi kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kemudian kita berbuah. Tuhan tidak bertanya sudah berapa tahun engkau datang ke gereja. Tuhan tidak bertanya sudah berapa banyak kekayaan yang engkau miliki. Tapi ketika pada saat satu hari nanti engkau dipanggil Tuhan, yang Tuhan tanya, buah apa yang engkau hasilkan? Yang Tuhan tanya, sudah apa yang engkau lakukan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu? Tuhan akan tanya hal itu. Setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan semua. Oleh sebab itu kembalilah pada saat ini. Jadi imanmu, melangkah dengan imanmu, engkau kembali kepada Tuhan. Engkau kembali terhubung dengan Tuhan. Bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah. Hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan datang dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mengingatkan kami, buat kami yang mungkin sudah tidak tinggal lagi di dalam pokok anggur tersebut, hari ini kami mau kembali Tuhan. Buat kami yang mungkin sudah tidak terhubung lagi, kami sedang menjalani kehidupan agamawi kita hanya secara rutinitas, kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami mau meletakkan dasar kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami terhubung dengan Engkau, mengalami yang namanya nutrisi rohani yang tersalur dalam kehidupan kami, mengalami pertumbuhan dan akhirnya kami menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh orang. Hamba-Mu selesai berbicara pada siang hari ini Tuhan, tapi hamba yakin firman-Mu selalu melekat dalam hati kami Tuhan, mengingatkan kami, sehingga kami menjadi orang yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ingatkan kami senantiasa ketika kami melangkah dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih firman yang sudah dibagikan Pak Pendeta John Chandra siang hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan terima kasih Pak John, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita bisa terus terhubung dengan Tuhan, pribadi kita masing-masing. Selalu mengangkat dan memuji, fokus menyembah Tuhan. Supaya kita terus terhubung. Amin Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini, mari kita satukan hati kita dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah selesai mendengarkan firman yang telah dibagikan oleh Pak Pendeta John Chandra siang hari ini Tuhan. Menjadi berkat untuk kami dan untuk kami semua ya Tuhan yang hadir siang hari ini. Agar kami selalu terus melekat dan terhubung dengan Engkau saja Tuhan. Tuhan terima kasih. Siang ini juga kami ingin berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau mau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Agar semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan yang terbaik untuk Tuhan sambil petugas menjalankan persembahannya. Kita naikkan pujian ini. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tuhan, Persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita dengarkan pengumuman dari gereja kita siang hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor John Chandra atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 11 Oktober jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger dan Bapak Thomas William. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15. Bagian kedua tanggal 10 Oktober 2024 dengan judul Manusia Jatuh Dosa. Berikut ini adalah daftar topik yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi dalam kelas pendalaman Alkitab. Sunday Service tanggal 20 Oktober 2024 jam 13.30 akan hadir sebagai pembicara adalah Pastor Tamara Geraldine Tuana Kota. Mari bergabung bersama kami di Ratu Plaza Lantai 1 Jalan Sudirman, Jakarta. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group, dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap.
Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan pengumuman dalam sepekan ini dari gereja kita Mount Hermon. Bapak Ibu, saya undang sama-sama kita berdiri sebelum kita tutup ibadah kita siang hari ini. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah singkat ini, ibadah karyawan dan profesional. Walaupun singkat, kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Pendeta John Chandra Tuhan. Berkati beliau, pelayanannya diberkati, semakin heran dan dahsyat. Berkati juga keluarganya Tuhan, istri dan putranya diberkati, selalu sukses, selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, berikan kami kesehatan yang sempurna. Tidak ada yang diare, tidak ada sakit perut, tidak ada yang batuk, pilek. Semuanya sehat kami Tuhan, sehingga kami terus bisa beraktivitas dengan efektif dan produktif Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa selalu untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Karena itulah hari ini, sekarang ini kita melihat Ratu Plaza mulai bangkit, mulai hidup. Sehingga kita percaya sesuai dengan kesaksian Pak Joni kemarin bahwa Ratu Plaza ini akhir tahun ini telah penuh semuanya dengan penyewa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa itu terus terjadi dan juga banyak customer yang datang, banyak tenan yang menyewa jangka panjang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami berdoa juga untuk Landmark, juga telah mengundang Mount Hermon Church ibadah 2 kali, telah diurapi. Maka ketika gereja hadir, Tuhan Yesus juga hadir. Maka Yesus kebangkitan dan hidup membuat juga Landmark akan bangkit dan hidup. Dan sekarang sudah ada tanda-tanda banyak penyewa Tuhan. Udah mulai berdatangan penyewa, Dan kami juga percaya 2 tower Landmark akan penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Pak Joni, Ibu Lydia dan Ibu Shirley Tuhan. Mereka diberkati agar juga damai Kristus menjadi kesaksian dalam keluarga besar mereka. Agar banyak orang, keluarga mereka yang belum percaya ke Yesus juga akan percaya Yesus. Karena di dalam Yesuslah ada keselamatan, ada berkat, ada kelepasan, ada banyak kemenangan kami alami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati beliau beserta istri, anak, mantu, cucu. Agar semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan, rencanakan, diberkati berhasil. Pagari juga kehidupan mereka sehingga bebas dari segala mara bahaya celaka, bebas dari segala orang-orang jahat.
Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.